Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bilik 29 TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang kesaktian para kiai dan ulama dalam menegakkan khilafah di bumi Indonesia. Luar biasa kan, judulnya spektakuler. Kalau kita dulu mengenal bahwa kesaktian itu umumnya adalah orang yang anti tembak, orang yang kebal, orang yang bisa mensantet, wah luar biasa gitu kan ya. Orang yang sakti mardaguna itu dibunuh tidak bisa. Nah, ketahuilah bahwa kesaktian yang seperti ini justru hal yang remeh. Kenapa? Kesaktiannya hanya untuk dirinya sendiri saja. Tapi kesaktiannya para kiai dan ulama, kalau Anda tahu bahwa kesaktian mereka adalah menjadikan kita menjadi lebih cerdas, menjadikan kita hidup bermartabat, menjadikan kita hidup memiliki kekayaan alam yang begitu luas pada saat hari ini. Lah, kok bisa? Yuk kita akan bahas terperinci. Saya pribadi ingin sebenarnya untuk menceritakan tentang pergerakan para kiai dan ulama di abad 1900-an. Di mana pada saat hari itu para kiai dan ulama memiliki terobosan yang luar biasa, hingga pada saat hari ini kita bisa duduk manis mengaji dan nongkrong di tengah-tengah kalian semua. Karena pada tahun 1900 ini Indonesia pada saat hari itu masih dalam keadaan terjajah. Apalagi pada saat hari itu kebijakan tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda itu sangat sekali menindas. Bahkan banyak di antara kalangan kita pribumi dipaksa untuk menanam lada, menanam rempah-rempahan sampai meninggal para sahabat Bilik 29 TV. Bahkan mereka itu kerja rodi. Luar biasa bagaimana pada saat hari itu bangsa pribumi meninggal hingga ribuan orang. Singkat cerita, ada seorang tokoh pemikir dan ahli politik yang bernama Van de Venter. Dia adalah seorang yang memberikan konsep baru. Mungkin ini merupakan sebuah anugerah juga oleh dirinya yang bisa menjadikan Ratu Belanda memberikan kebebasan bagi bangsa priai dan bangsa-bangsawan bumi putra ini boleh sekolah. Yang kita kenal ini merupakan politik etis. Politik etis ini salah satu keberpihakan kepada kita, namun juga di satu sisi merupakan malapetaka di masa mendatang. Kenapa malapetaka di masa pendatang? Karena warga negara Indonesia yang hanya boleh mengikuti pendidikan ini adalah mereka yang bangsa priai dan bangsawan. Dan pendidikan yang akan dilakukan, yang akan disebarkan adalah pendidikan ala barat, di mana mereka menggunakan virus nasionalisme yang membangkitkan semangat para juang bangsa Indonesia agar nanti kelak bila mana ia telah merdeka, maka sistem yang digunakan adalah sistem Belanda. Ini juga membahayakan bagi bangsa Indonesia. Namun sayangnya jangan menjadi pesimis, karena kita memiliki banyak ulama dan kiai yang sakti-sakti. Antara lainnya yang mengetahui bahwa ini bahaya juga adalah santri yang bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Surabaya Sawahan. Beliau merupakan salah satu murid kancil, kalau saya katakan murid kancil karena sangat cerdik sekali, sangat visioner, dan sangat bisa melihat langkah apa yang tepat untuk bergerak. Akhirnya beliau berdiskusi dengan tokoh nasional juga seperti Hos Cokro Aminoto, kemudian Kahar Abdullah, berdiskusi bahwa hal ini berbahaya kalau kita hanya ngopi ongkah-ongkoh nyantai dengan adanya keberadaan bangsa Indonesia dicerdaskan dengan ala yang demikian.
Maka layaklah pada tanggal 1916 tepatnya, Kiai Haji Wahab Hasbullah mendirikan sebuah organisasi yang bernama Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air. Karena pada saat hari ini kita sudah memiliki ilmu pengetahuan. Dan ini yang ingin saya katakan kepada para sahabat Bilik 29 TV. Janganlah kita menyatakan ingin merdeka dari sebuah ekonomi bila saat hari ini kita belum berpengetahuan. Apalagi saya sering menyatakan bahwa investor asing masuk ke Indonesia, Cina di mana-mana. Dan ini saya lucu. Saya potong sebentar karena pentingnya kita memiliki ilmu pengetahuan. Saya melihat salah satu diskusi yang menarik di dalam video YouTube bahwa Pak Yusuf Kala menyatakan kenapa kita bekerja sama dengan orang asing terutama Cina, ya kan, begitu berikut juga dengan alat-alatnya dan orang-orangnya yang akhirnya pada saat hari ini dikatakan PKI akan kembali bangkit. Kata Pak Yusuf Kala, singkatnya dia menyatakan karena alat-alat yang digunakan itu menggunakan bahasa Cina dan yang paham hanya orang Cina. Luar biasa orang Cina menciptakan sebuah ilmu teknologi, kemudian membuat sebuah alat mesin yang begitu besar-besar tadi khusus menggunakan bahasa Cinanya. Lah, kita sekarang merongrong-rongrong ingin maju secara ekonomi tapi kita tidak berpengetahuan. Ini juga menjadi polemik bagi kita. Dan pada saat hari itu para sahabat Bilik 29 TV, kesaktian Kiai Wahab Hasbullah dengan mendirikan sebuah Nahdlatul Wathon, jangka panjangnya adalah bagaimana kita merdeka. Yang dibangkitkan adalah semangat nasionalisme. Sehingga dari semangat nasionalisme ini menumbuhkan generasi muda yang patriotis. Patriotis itu ya ahli kanuragan, jawara. Kita katakan jawara untuk menegakkan Indonesia menjadi merdeka dan syariat Islam tegak di bumi Indonesia pada saat hari ini. Lalu langkah tepat ini diapresiasi oleh berbagai macam kalangan dan ketua-ketua, pendiri ormas-ormas yang berkembang pada saat hari itu. Dan tahukah Anda, Ormas Nahdlatul Wathon ini adalah ormas pertama kali yang ada di Indonesia yang menumbuhkan semangat bangsa untuk merdeka. Karena pada kenyataannya setelah itu muncullah 1917 Jong Sumatera Bond, yaitu perkumpulan pemuda Sumatera untuk membangun negeri dan keluar dari rongrongan Belanda. Dan kebanyakan dari mereka itu adalah alumni daripada sekolah rakyat yang ciptaannya Belanda. Oleh karenanya antisipasi yang lebih besar oleh Kiai Wahab Hasbullah dengan adanya Nahdlatul Wathon itu menciptakan agar generasi muda pada saat hari itu sadarlah bahwa pendidikan yang diberikan oleh mereka itu ada pentingnya dan janganlah engkau lupa dengan kulit bahwa kalian adalah bangsa Indonesia. Mungkin ini adalah kesaktian seorang kiai satu, masih banyak kiai yang akan kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.